Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di dalam renungan ayat-ayat puasa. Ada ayat yang ada di dalam surat tersebut masih berada di dalam ayat Syiyam, tapi tidak ada kaitannya dengan puasa. Yaitu adalah firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sebelumnya di situ menerangkan tentang ayat-ayat puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan idza sa'alaka ibadi, katanya wa idza sa'alaka ibadi, yaitu ayat menerangkan tentang doa. Berikutnya setelah diterangkan ayat itu, Allah kembali menjelaskan tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian di malam puasa untuk menggauli istri-istri kalian, dan seterusnya. Nah, kenapa ayat doa ini berada di tengah-tengah ayat shaum, berada di dalam ayat-ayat puasa? Ini perlu kita renungi bersama. Ulama memberi pengertian dan makna yang begitu lembut dan agung, begitu tersembunyi, yang menunjukkan bahwasannya di dalam puasa itu doa memiliki posisi yang sangat penting. Di samping doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala saat-saat manusia sedang melakukan puasa, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan coba, wa idza sa'alaka ibadi anni, bila mana hambaku bertanya. Nah, ini biasanya Allah itu bila mana berkata kepada Nabi Muhammad, mengatakan misalnya engkau akan ditanya tentang yas'alunaka anil mahid, engkau akan ditanya tentang haid, maka faqul, katakan wahai Muhammad. Nah, ini ada kata-kata qul. Tapi di dalam ayat ini tidak ada kata-kata itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni, maka langsung Allah mengatakan fa inni qarib. Tidak mengatakan katakan wahai Muhammad, bila mana hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah, enggak. Tapi Allah mengatakan fa inni qarib, langsung, aku ini dekat. Nah, ini melambangkan bahwa betapa dekatnya Allah dengan seorang hamba, sehingga tidak perlu untuk dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad penyatuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam ayat itu Allah mengatakan fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab, merespon da'watad da'i idza da'ani, tatkala seorang berdoa memanggil diriku, aku pasti akan merespon. Falyastajibu li, maka bersegeralah untuk memenuhi diriku, artinya menyambut diriku. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sini dalam ayat ini ada dua jaminan bahwa setiap doa yang diucapkan seorang hamba itu pasti akan terkabulkan. Pertama, Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab setiap orang yang berdoa kepadaku. Nah, coba. Artinya Allah tidak mengatakan idza syi'tu, kalau saya suka. Enggak. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidaklah seseorang itu diilhami doa oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena Allah telah menyiapkan untuknya sesuatu yang akan diberikan oleh Allah atas doa-doanya tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi jaminan dari Allah yang in syi'tu. Dan di sini Allah menggunakan idza da'ani dan mengatakan ujibu, aku memenuhi, aku akan merespon.
respon dari Allah Subhanahu wa taala daripada doa-doanya. Idza da'ani, tatkala dia berdoa. Artinya tinggal kalian berdoa meminta kepadaku, terutama di bulan suci yang mulia ini, merupakan kesempatan bagi seseorang di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan di antara beberapa orang, 3 orang yang la yuraddu doa, tidak ditolak doanya. Di antaranya doaul mazlum, doanya orang yang teraniaya, doanya imamul adil, doa seorang pemimpin yang adil, dan doa seorang yang berpuasa. Maka itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya kita banyak berdoa di bulan suci yang mulia ini. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.